Pernah nggak sih ngerasain serunya nonton konser musisi favorit kamu, tapi dari rumah? Kamu di sini, dia di belahan dunia lain, tapi rasanya kita semua ada di sana bareng-bareng di satu momen yang sama. Nah, tapi apa benar sekarang yang kita rasain itu beneran nyata? Yuk kita bedah bareng-bareng ilusi di balik momen yang kita kira serentak ini. Coba deh bayangin, kamu lagi di Jakarta, nonton konser yang lagi manggung di New York. Pertanyaannya simpel, apakah sekarangnya kamu dan sekarangnya si penyanyi itu momen yang sama persis? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Oke, kita mulai dulu dari perasaan yang kita semua tahu. Perasaan terhubung, perasaan jadi bagian dari sesuatu yang besar pas nonton acara live. Entah itu konser, pertandingan bola, atau apapun. Ada kekuatan yang dahsyat banget di perasaan ini kan? Sensasi di mana jutaan orang, termasuk kamu, lagi nonton hal yang sama di detik yang sama. Kita nyebutnya real time, dan rasanya tuh nyata banget, seolah-olah jarak dan waktu tuh lebur jadi satu. Tapi, gimana kalau perasaan waktu nyata yang kuat banget itu sebetulnya cuma ilusi yang indah? Gimana kalau kenyataannya jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan? Nah, disinilah semuanya jadi menarik banget. Soalnya ini bukan lagi soal perasaan, tapi soal hukum fisika. Dan fisika bilang, gak ada yang namanya sekarang yang universal. Ini ide yang benar-benar menantang semua yang kita rasakan sehari-hari. Sekarang, kita masuk ke pertarungan antara intuisi kita yang rasanya bener banget melawan kenyataan fisika yang dingin dan absolut. Siap? Jadi, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, ada perasaan kita, pengalaman manusiawi yang terasa begitu nyata. Di sisi lain, ada fisika, khususnya teori relativitas Einstein yang membuktikan kalau gagasan tentang satu sekarang yang sama buat semua orang itu cuma ilusi. Jadi poin pentingnya tuh ini, konsep waktu universal, bayangin aja kayak ada jam kosmik raksasa yang detaknya sama buat semua orang di seluruh alam semesta, ternyata itu nggak ada. Sekarangnya kamu, secara teknis, nggak sama persis dengan sekarangnya penyanyi di New York itu. Loh, kok bisa gitu? Simpelnya, karena nggak ada informasi yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Selalu ada jeda waktu, sekecil apapun, antara kejadian terjadi sama kita tahu kejadian itu. Suara gitar di panggung New York itu harus diubah jadi data, dikirim lewat satelit, baru muncul lagi di layar kamu. Perjalanan itu butuh waktu. Oke, kalau fisika bilang sekarang yang universal itu nggak ada, terus perasaan sekarang yang kita alami ini datangnya dari mana dong? Nah, jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Ini kan pertanyaan selanjutnya yang logis banget ya. Kalau realitasnya itu semua serba telat, kenapa pengalaman kita rasanya instan dan mulus banget? Otak kita inilah sutradaranya. Dia itu kayak editor film yang super canggih. Dia ngambil semua sinyal yang masuk, dari mata, dari telinga, yang sebenarnya datangnya agak telat dikit, terus dia jahit semuanya jadi satu. Otak kita secara jenius menciptakan ilusi sebuah momen sekarang yang utuh dan terasa nyata. Nah, dengan pemahaman baru ini, yuk kita balik lagi ke konser live stream tadi. Kita coba lihat dari kacamata yang benar-benar berbeda. Jadi, lain kali kamu nonton acara live, coba ingat ini. Kamu itu nggak sedang berbagi sekarang yang sama persis dengan mereka. Kamu sebenarnya sedang mengalami gema dari masa lalu mereka. Sebuah gaung indah yang melintasi dunia, yang kemudian dirakit dengan sempurna sama otak kamu. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Kalau sekarang itu ternyata cuma ilusi pribadi yang diciptakan otak kita masing-masing, lalu apa dong artinya pengalaman bersama? Momen apa yang sesungguhnya kita bagi? Mungkin bukan sekarangnya, tapi gema dan makna dari momen itu. Sesuatu untuk kita renungkan bareng-bareng.